Oke teman-teman, selamat datang di channel ini lagi ya. Oke, sekarang kita akan membuat program matriks ya. Program matriks Oke, program matriks yang apa? Nanti program matriksnya itu nilainya itu dari user ya, dan bisa dioperasikan ya, penjumlahan gitu ya, penjumlahan lalu pengurangan, lalu nanti kita akan buat perkalian juga. Oke. Di sini kita mencoba ya membuat program yang sederhana ya, dari list multidimensi ya. Kita akan buat matriks ordo 2x2 ya, misalnya gini ya, nilainya kita masukkan lagi ke sini. Oke, lalu kita misalkan print kita print ARR. Oke, kita print ARR, jadinya adalah seperti ini. Oke, nah supaya kita printnya itu bagus ya, supaya tampilannya itu seperti matriks, nanti kita membuat printnya ini di dalam looping. Jadi gini caranya, di for i in range 0 sampai len dari ARR ya, len dari si list utama ini. Lalu ada lagi for j in range 0 sampai len dari apa? Dari ARR yang ke 0. Nah, ARR yang ke 0 ini apa? ARR yang ke 0 ini kan yang ini ya, yang ini. Tadi panjangnya 2. Kenapa ARR ke 0? Karena ini mewakili kolom ya, mewakili kolom dari matriks gitu. Jadi ini adalah barisnya, lalu yang ARR ke 0 itu adalah kolomnya ini. Oke, gitu ya. Langsung kita print, coba print gini, ARR I lalu J, lalu ini ya M supaya ada enternya nanti begini, lalu gini. Oke, sekarang kita coba run. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya, seperti matriks yang bentuknya. Oke, di sinilah. Sekarang kan kita sudah tahu nih cara mengeprint sebuah matriks agar seperti ini hasilnya. Kita buat ini menjadi fungsi ya saya, supaya kita setiap memanggil fungsi ini, yang setiap memanggil kode ini tidak usah berulang-ulang, cukup panggil sekali saja. Misalnya devso parameternya adalah list gitu ya. Nah, ini apa isinya ini ya, kita ke atas ya, itu diisikan di sini. Oke, jangan lupa ini ada identasi, ini geser, ini juga geser. Oke, sekarang kita akan coba, misalkan ini kan fungsinya adalah show, misalnya kita show ARR. Kita coba run, hasilnya sama. Oke, sekarang kita membuat misalkan kan ini kan ordo 2x2, misalkan kalau ordo 3x3, coba apakah bisa ini kode kita ini 2,4,7, hasilnya adalah ya sama, kita bisa mengeprint yang ordo 3x3. Oke, jadi ini bisa dipakai ordo berapa saja. Oke, sekarang kita akan membuat penjumlahan matriks gitu ya, penjumlahan matriks. Ini kita pindahkan ke atas ya, ini ke sini. Oke, penjumlahan matriks itu kan penjumlahan ya. Misalkan ini ya, ada 2 matriks nanti ya, misalkan ini nanti ada 1,2,3 misal 3,5,7, lalu ada lagi kan ini 3x3 ya, matriksnya itu misalkan ini penjumlahan ini tambah ini gitu ya, jadi berurutan sesuai dengan posisinya ya, berjumlah 3 tambah 2, 4 tambah 3, dan nanti sampai 7 tambah 9. Oke, kita coba mengeluarkannya.
range len dari ARR, lalu for J in range sampai len dari ARR yang ke 0. Oke. Lalu apa? Lalu kita print di sini ARR yang ke I C seperti ini, lalu ditambah dengan ARR ke I lalu ke C gitu ya. Ini lalu begini. Sekarang ini dan hasilnya nanti seperti ini oke. Jadi coba. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya, 257. Oke. Yang 1 tambah 1 nanti 5 tambah 5. Oke. Hasilnya ada 10. Oke ya, ini seperti ini. Oke, sudah bisa. Ini penjumlahan matriks. Oke. Kita buatkan fungsi saja supaya kita memanggilnya tidak menuliskan kode yang seperti ini, buang kode ya, tidak efektif. Dan ini kita def jumlah dari list ya, list kita masukkan ke sini. Ini geser sini ya, nanti iterasi. Oke, sini. Oke. Misalkan kita jumlah R, ari ya. Ini cara memanggilnya, cara memanggil fungsi. Coba kita hasilnya juga sama ya, sama. Oke. Penjumlahan sudah, sekarang kita menuju perkalian ya. Pengurangan dulu, pengurangan matriks. Oke, pengurangan matriks. Nah, kita copy aja di sini ya. Kita copy ya, kita ketikkan di sini. Oke. Nah, penjumlahan sama pengurangan matriks kan sama juga ya. Ini sesuai dengan urutannya, misalnya 1 ya kurangi 1, ini 3, ini posisinya kurangi 2 posisinya sini. Oke. Berarti tinggal kita ubah nih tombol tambahnya menjadi minus. Oke. Ini kita komen dulu supaya tidak dijalankan. Oke, run. Hasilnya nanti seperti ini ya, pengurangan matriksnya. Jadi ini 1 dikurangi 1 kan 0 gitu ya, 0. Lalu 3 kurangi 2 kan 1, dan sampai 7 kurangi 9 sama dengan min 2 gitu ya. Oke. Jadi ini bisa ya pengurangannya, tinggal kalian ubah dari tambah nanti jadi min ya, pengurangan. Oke. Selanjutnya kita ubah ini ke dalam bentuk fungsi saja supaya kita memanggilnya gampang ya, sewaktu-waktu supaya tidak mengulangi kode-kode seperti ini lagi. Oke, bisa kita jadikan fungsi pengurangan. Def kurang ini ada dua list ini itu ini, lalu kita oke, ini pengurangan. Oke, siap. Ini kita terus saja, kita bisa kurang, panggil fungsi kurang tadi, pengurangan nanti AR dan AR gitu ya, bisa kita run, hasilnya juga sama yang bisa. Oke. Nah, sekarang pengurangan sudah ya, penjumlahan sudah. Sekarang kita akan ke perkalian. Oke, perkalian matriks. Nah, perkalian matriks ini kan beda ya, bukan pengerjaannya bukan berurutan seperti ini, namun kan ini ya 1 nanti kali dengan 1 ya,
nanti ditambah dengan 3 kali 3 lalu tambah 4 kali 4 ini ya, lalu jumlah semuanya nanti seperti matriks di dalam matematika. Kalau kalian belum tahu, kalian bisa mempelajarinya di ya matematika dulu ya, tentang matriks perkalian, penjumlahan dan lain-lain. Sekarang kita akan mencoba untuk membuatnya dalam program ya, program matriks ya, matriks. Jadi gini, kalau pengurang perkalian tadi kan nested loopnya ada 2 ya, ada 2 looping, 2 for loop. Kalau di perkalian nanti ada 3 looping, oke? Ada 3 for loop di nested for loop gitu ya. Misalnya gini, for i in range 0 sampai len dari ARR, lalu gini lalu for bukan kan ini kan perkalian ya, misalnya kita tampung ke list baru, list hasil misalkan. Jadi hasil dari perkalian ini nanti ya, kita akan tampung hasilnya ke sini ya, ke list ini, oke. Jadi lalu kita akan setiap baris ini nanti ya, setiap baris ini nanti kita akan tambahkan ke dalam list hasil, oke. Jadi kita akan buat list baris di sini, oke, itu ya. Lalu for j in range 0 sampai len dari ARR yang kendor, oke. Nah, ARR kendor, oke. Sekarang kita membuat nilai kolom, nilai kolom ini apa? Nilai kolom ini kan hasil penjumlahan dari perkalian tadi. Jadi kan ini kan 1 kali 1, terus ditambah 3 kali 3 ini, lalu ditambah lagi 4 kali 4 ini kan. Jadi ini adalah nilai dari nanti hasil kolom pertama gitu ya. Nah, ini nilai kolomnya kita samarkan dulu, oke. Lalu nanti oke in range 0 sampai len dari ARR gitu ya, dari ARR. Sekarang nilai kolom ya, nilai kolom nanti kita jumlahkan dengan hasil perkalian dari tadi, perkalian hasil perkalian dan penjumlahan dari ingat ya, 1 kali 2 kali 3 ya. Jadi ARR yang ke I yang G itu nanti dikali dengan ARY yang ke G ke C gitu ya. Terus lagi ini N sampai ini bukan tidak ada N ya, ini bukan print apa. Oke, gini. Sekarang nilai kolom ya, nilai kolom ini nanti kan ditambahkan per baris. Jadi nilai kolomnya, kalau nilainya ini kan ditampung di baris ini ya. Jadi kita menambah nilai kolom ke baris, misalnya di baris dot append apa, dan nilai kolom. Nah, setelah barisnya ini, setiap baris ini diisi nilai ya, diisi nilai dari kolom-kolom tersebut, kita menambahkan ya setiap baris ini nantinya kita akan tambahkan ke list hasil ini ya, oke. Jadi gini, jadi hasil tetap baris gitu, oke. Seperti baris, lalu kita show saja ya, misalkan kita show untuk menampilkan dari baris oke. Sekarang kita run. Nah, hasilnya ini kan seperti ini ya, kan seperti ini. Nah, untuk soal kali ini kalian bisa menghitung sendiri ya, ini hasilnya sama atau tidak ya. Ini 1 kali 1, ini terus 3 kali 3 9 ya, 10, terus ini 4 16, itu berarti 26 ya untuk kolom pertama, oke. Jadi ini benar ya, jadi ini sudah benar kaliannya, oke. Sekarang kita akan kode ini ya, perkalian tadi ini kita jadikan fungsi saja, fungsi perkalian def kali gitu ya, kita namakan def kali, lalu ada 2
list 2 parameter, 2 parameter. Terus ini kita copy saja, copy di sini, ini sini aja ya. Ini kita cut, lalu tambahkan ke fungsi sini. Oke, hati-hati identasi, kita benarkan dulu identasinya. Gini oke, gini ya. Oke, ini ke sini, terus ini ke sini. Oke, di sini ya. Misalkan kita keluarkan ya fungsi kalinya tadi, misalkan kali ARR, misalkan masih identasi blok ya, identasi blok. Oke, identasi blok ke sini. Oke, kita run. Hasilnya nanti akan seperti ini. Oke, hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau kita buat program seperti ini kan kita perlu membuat seperti ini ya. Kita membuat seperti ini, kita buat yang misalkan membuat fungsi baru yang list baru kan, misalkan kayak gini gitu ya. Terus menambahkan secara eksplisit ya nilainya menambahkan. Nah, kita tidak mau ya ribet seperti ini. Kita akan membuat fungsi yang mana kita bisa menambahkan ini matriks ini secara sesuai dengan input ya, sesuai input bukan seperti di program seperti ini ya. Kita buatkan seperti ini, misalkan kita lagi komen dulu ya, kita hilangkan misalnya gini. Kita buat fungsi namanya matriks saja, misalkan ini def matriks ya, kita namakan matriks. Lalu ada fungsi ya, ada fungsi dua parameter di dalam fungsi matriks nanti. Nah, misalkan gini, A itu ya, atau BR1 baris pertama. Misalkan kita mengambil input dari user ya, integer input ya, kita akan menanyakan kepada user berapa baris matriks ya, matriks yang pertama ya. Nanti kan ada 2 matriks ya, itu bisa dioperasikan perlu 2 atau lebih matriks. Kita buat 2 matriks saja. Oke, ini lalu gini ya, coba kan ini baris ya, kita menanyakan baris. Lalu di sini for in range dari 0 sampai dari ARR ya. Len dari ARR. Lalu kita gini, bukan len dari ARR nih, len dari gini BR1 ya, sampai BR1 ya, sampai baris kita ya, sampai baris kita sampai berapa baris, ini sampai berapa baris. Lalu kita gini for J in range 1 sampai 3 bukan 1 sampai 2 misalnya 2. Oke. Nah, apa maksud dari ini? Nah, sekarang kan gini, kalau baris ya, untuk nilai dari baris pertama dan kolom pertama ya, misalkan ini kan satu, ini kan baris pertama kolom pertama, terus ini kan baris pertama kolom 2. Nah, nilai dari baris pertama dan kolom pertama itu kan sama ya, jadi nanti kan tidak bisa double ya, nggak bisa kita double. Misalkan matriks yang pertama itu ini, terus kolom pertama ini kan nilainya double ya. Supaya tidak double maka kita tidak 0 tapi mulai dari 1 gitu ya, 1 sampai 2 gitu ya, sampai 2, karena kita butuh sekali untuk mengeprint ya, print sekali gitu. Oke, misalkan gitu. Lanjut kita lakukan begini.
lanjut kita bisa nilai. Kita input nilai pertama misal itu input ini input nilai. Nah, nanti pisahkan dengan koma, pisahkan dengan koma. Oke. Ini kita buat seperti ini. Lalu di sini nanti kita akan buat seperti ini. Misalkan jadi ini nilai ya, setiap nilai nanti kan ini yang 1,3,4 gitu ya, namanya dipisahkan dengan koma gitu ya. Lalu kita buat seperti ini for gini. Oh ini bukan gini ya, ini nanti ya kita akan menampilkan ini ya sebanyak berapa baris, kita masukkan berapa barisnya, misalkan 2 ya, nanti kita ini tampil 2 kali gitu ya. Jadi posisinya itu bukan di sini tapi di dalam sini ya, kita ya ini. Lalu ini kita nilai sama dengan ya, nilai sama dengan list ya, list. Lalu map, kita gunakan list, di dalamnya nanti ada map ya. Map integer str dari apa? Dari nilai 1 ya. Nilai 1 sorry, ini nilai 1 ya, dari ini ya, ini jadikan seperti ini. Jadi kita mengubah ya, ini kan hasilnya nanti kan inputnya tipe datanya kan string ya, supaya kita bisa ubahkan ke integer ya, supaya hasilnya angka dan bisa dioperasikan. Kalau str kan nggak bisa dioperasikan secara matematis gitu ya. Oke, lanjut. Jadi gini, lalu kita split apa ya, split koma, kita hilangkan koma tadi ya. Oke, di sini lalu setelah kita begini ya, ini nanti kita ya gini, setiap BR bukan BR ya, ini nanti baris ya, setiap ARR ya, dot append nilai 1. Jadi nanti ya list ini isinya menjadi nilai ya, nilai gitu ya, list. Jadi ini kan nilai kan list ya, nilai itu list ya. Jadi ARR itu list, jadi ARR itu isinya tuh list ya, list nilai 1 gitu. Oke, sekarang kita buat yang kedua. Yang kedua kita cukup copy saja karena kodenya sama. Sekarang gini, jangan lupa identitasnya kita gantiin jadi PL2. Ini berapa matriks yang kedua ya. Ini untuk matriks yang kedua, nilai kedua, terus nanti ini ganti jadi nilai kedua, ini ganti jadi nilai yang kedua, ini juga ganti nilai kedua, ini ganti nilai 2, ini ganti yang hari gitu ya, ini. Oke, itu sekarang kita panggil ya, kita panggil fungsi matriks ini. Fungsi matriks ini kita panggil misalkan matriks dari apa. Nah, sebelum kita memakai matriks ini, kita terlebih dahulu harus membuat list yang isinya kosong. Misalkan kita angka gitu ya, tanpa tulis angka seperti yang aja. Lalu misalnya kita angka 2 misalnya, sedang ini, jadi list kosong gitu ya. Artinya kita mendeklarasi list gitu ya, list yang variabelnya sebenarnya angka dan angka 2. Misalnya kita masukkan di sini angka 2. Oke, terus nanti kita munculkan hasil dari angka dan munculkan show dari angka 2 gitu ya. Nah, supaya ada enter nanti
kita lakukan ini ya, dia ada berpisah vertikal. Oke, kita langsung keran aja ya. Nah, di sini kita jalankan berapa baris matriks 1. Baris matriks 1 misalkan kita ordonya 2x2 ya, misalkan 2. Lalu input nilai pisahkan dengan koma ya, karena ini 2x2 maka 1,5 misalkan, jadi harus 2 ya, 2 anggapnya aja kolom. Lalu 2,6 ya. Berapa matriks yang kedua ya, barisnya anggap saja 2 saja. Lalu input nilai 4,6 misalkan, atau 7,1 gitu. Nah, nanti kita akan memunculkan ya, programnya memunculkan si list dari angka dan angka 2 yang telah kita inputkan tadi ya. Ini 1526, ini jadi 1526, 4671, ini juga 4671 gitu. Nah, kalau penjumlahan pengeluaran gimana? Ya sudah, kita langsung saja, kan ini sudah buat ya, tidak buat angka 1 angka 2 matriksnya sudah ada isinya kan. Nah, sekarang tinggal nanti kita jumlah, berkali, dan pengurangan saja. Kita gini, misalkan kita jumlah dari angka sama angka 2 gitu ya. Lanjut kita pengurangan ya, dikurang, panggil fungsi kurang tadi, angka koma angka 2, fungsi kali angka dan angka 2 dengan angka 2. Oke, angka dengan angka 2. Sekarang putaran ya, misalkan berapa matriks, 3x3, misal ordernya 3x3, kita coba 3x3. Tadi kita isi 3 ya, 3 nilai, misal 1, 4, lalu 6, misalkan 2, terus 7, terus 8, terus misal 11, terus 3, terus 0 misal. Berapa matriks 2? Matriks 2 kita 3x3 juga, misalkan di 3,5,1 misalkan, lalu 2,8,10, lalu 1,5,7, dan akan dihitungkan oleh programnya. Jadi ini si angka ya, si angka 146.81130, terus ini yang angka 2 ya, 351.157 ini. Nah, ini nanti penjumlahnya ya, 1 tambah 3 jadi hasilnya 4, 4 tambah 5 hasilnya 9 gitu ya. Ini nanti pengurangan ya, 1 kurangi 3 itu min 2 gitu ya, dan seterusnya. Lalu ini perkaliannya, ini perkaliannya misalkan, jadi ini 1 kali 3 ya, terus 4 kali 2 8, 11, 6, jadi hasilnya adalah 17. Nah, seperti ini gitu teman-teman semuanya. Itulah tadi beberapa tutorial ya mengenai matriks. Nanti kita akan bahas selanjutnya mengenai determinan dan inverse. Sekarang kita sudah belajar mengenai membuat program yang bisa menerima nilai ya, menerima nilai dari user untuk dikonversikan ke dalam matriks dan mengoperasikannya ke penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks gitu ya. Oke teman-teman, setelah ini kita akan membahas juga mengenai algoritma lain ya, misalnya algoritma sorting gitu ya, ada bubble sort, lalu quick sort, dan lain-lain. Jadi tetap pantengin terus channel ini supaya bisa mendapatkan update dari saya. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa.